Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Bersama saya di sini pada gelombang yang sama. Saya Ismu Gunawan, calon guru penggerak angkatan 7, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat mengikuti. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ada beberapa poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yaitu yang pertama, menuntun tumbuh kembangnya anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Yang kedua, berorientasi pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada anak didik. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Peran pendidikan diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat, serta pentingnya asas menurut keadaan, dalam arti segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alamnya maupun keadaan atau kondisi zamannya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Yang keempat, pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas pemikiran, dan baik kepribadian. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, yang kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Yang kelima adalah bermain. Menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang berbekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Yang terakhir adalah kemerdekaan. Memberikan kesempatan pada anak-anak berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap dibina di arah sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan, tuturi handayani, bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat saya simpulkan dan refleksikan sesuai dengan keadaan di sekolah. Menuntun tumbuh kembangnya anak-anak seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara belum sepenuhnya saya terapkan. Selama ini saya merasa bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya, tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Selama ini saya belum menerapkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator. Model pembelajaran masih saya lakukan berpusat pada guru. Anak hanya mendengarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru. Mulai seterusnya saya akan mencoba bagaimana siswa bisa aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator dengan mengubah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya menyadari belum sepenuhnya mengetahui keberadaan kodrat alam sang anak,
sehingga sering marah-marah menghukum anak dengan push up atau berdiri di depan kelas. Ketika ada anak yang terlambat atau tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan dalam suatu pelajaran. Sebagai pendidik, belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mengetahui ini, saya tidak akan lagi melakukan hukuman terhadap peserta didik. Pembentukan budi pekerti pada anak sering saya lakukan dari awal ketika anak masuk. Mereka sudah dibiasakan untuk bersalaman kepada guru. Datang tepat waktu, membiasakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan membacakan surat-surat pendek. Dan sebelumnya dan sesudah belajar wajib berdoa, tetapi itu saya anggap belum seberapa. Masih banyak lagi hal-hal yang baik yang belum saya lakukan. Semoga segera saya perbaiki. Bermain, memberikan pelajaran menyenangkan bagi murid baru sedikit sekali saya lakukan. Pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Secara kebetulan saya adalah guru informatika di SMK. Beberapa model pembelajaran saya coba dengan bermain, seperti membuat kuis. Anak menjawab soal, namun mereka senang karena ada musik dan gambar-gambar menarik. Dan mereka berpacu untuk mendapatkan peringkat tertinggi. Ada banyak permainan-permainan yang saya lakukan agar anak tidak bosan dalam belajar. Kemerdekaan memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai minat dan bakatnya. Rangkaian ini baru dapat saya lakukan sebatas mengklasifikasikan model belajar yang disukai siswa. Apakah visual, auditory, dan kinestetik? Sebenarnya dari ketiga model tersebut sudah ada di materi pembelajaran informatika. Tinggal bagaimana saya menerapkannya agar siswa dapat berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai berpikir bahwa yang saya lakukan adalah salah. Saya mulai merubah pola pembelajaran dengan cara memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak lagi memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan meniru. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Demikianlah kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 yang dapat saya uraikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.